Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Data Raya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga yang udah subscribe channel ini. Jadi hari ini itu saya mau bahas teman-teman yang masih bingung. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mulai beternak itu kan bingung ya teman-teman. Apalagi sekarang itu kan banyak channel-channel ternak itu, kayak misalnya mau ada beberapa rujukan atau beberapa referensi tuh kadang bilang makanan ini nggak cocok buat domba karena kodratnya makanan ini, terus makanan ini cocok buat ini, harganya ini. Terus ada mungkin pakai pakan kering, terus mungkin pakan hijauan. Jadi teman-teman tuh isinya bingung aja mau pakai pakan mana, mau pakai pakan mana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung seperti itu, teman-teman lihat aja di sekitarnya dulu. Maksudnya di sekitar itu pakannya yang paling banyak apa gitu. Nggak perlu bingung-bingung gitu. Kalau misalnya di tempat teman-teman lahannya itu banyak dan lahannya itu murah, biaya sewanya murah, lahannya itu banyak, bahkan nggak usah sewa, mau tanamin rumput gampang, ya teman-teman pakai hijauan aja gitu. Mana pakan mana yang paling murah, paling menghasilkan biaya ekonomi paling kecil. Karena apa teman-teman? Dalam beternak itu hampir 80% itu habis di biaya pakan. Nah, itu teman-teman yang harus pecahin, itu teman-teman yang harus selesaiin gitu. Kalau misalnya teman-teman di tempat teman-teman lahan itu banyak, lahan itu sewanya itu murah, bahkan lahan itu boleh ditanemin, nggak usah sewa, nggak apa-apa, yang penting ditanemin, dirawat, ya teman-teman pakai pakan hijauan, pasti hasilnya murah, pasti untungnya juga lebih banyak. Tapi kalau di tempat teman-teman, apalagi di Pulau Jawa misalnya, yang biaya sewa mahal, terus lahan sempit, atau mungkin teman-teman juga nggak punya lahan sendiri, ya teman-teman kalau mau pakai pakan hijauan ya menurut saya bunuh diri gitu. Udah sewanya mahal, bibitnya juga mahal, biaya manusianya buat nanem SDM-nya mahal, jadi jatuhnya mahal semua, jatuhnya nggak ketemu teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya daerahnya yang di mana-mana rumput, di mana-mana itu hijauan banyak, di mana-mana kita hijauan itu tinggal ngambil, tinggal ini segala macam, terus difermentasi juga bisa segala macam, ya teman-teman ambil aja gitu. Tinggal teman-teman belajar bikin pakannya itu supaya bisa ditimbun, bisa disimpan lebih lama, biar teman-teman nggak ngarit setiap hari. Jadi kalau teman-teman nurutin misalnya yang teman-teman tonton, sementara teman-teman nggak nyesuaiin sama daerahnya, ya teman-teman bunuh diri. Di tempat teman-teman yang misalnya biaya semuanya mahal, sewa mahal, terus bibitnya mahal, biaya pekerja mahal, pupuk juga mahal, teman-teman maksa buat buat nanam rumput, buat apalagi misalnya sawah itu produktif, teman-teman sewa harganya yang belasan juta, ya teman-teman ngapain? Mendingan teman-teman pakai limbah gitu loh. Limbah maksudnya kalau pas musim panen jagung, limbah kebun banyak, ya teman-teman usung pakai pickup, pakai tosa, atau pakai manual, pakai sepeda motor, nggak apa-apa, yang udah kering angkutin, bawa pulang, diseleb, taruh karung. Nah, nanti waktunya mau bikin fermentasi baru ini. Terus di tempat teman-teman misalnya harga kangkung pas lagi panen murah, sekilonya mungkin 2000 atau 1800, atau misalnya ngambil ke nggak usah dianterin, ngambil
ngambil di tempat, teman-teman punya pickup ngambil di tempat pas murah, ya timbun aja, timbun sebanyak-banyaknya pas lagi murah untuk 1 tahun ke depan, nanti pas panen beli lagi. Itu lebih efisien teman-teman. Jadi semuanya itu yang penting efisien. Jangan teman-teman itu maksa mengikuti satu metode tertentu, sedangkan metode itu nggak cocok sama daerahnya teman-teman dan nggak efisien. Itu teman-teman rugi 2 kali, rugi waktu, rugi tenaga, terus udah gitu nyalahin metodenya karena nggak cocok di teman-teman, jadinya teman-teman malas beternak, wah payah. Jadi sesuaiin dulu sama daerah teman-teman. Nah, karena di tempat saya itu sewa mahal, sewa lahan itu mahal, terus harga lahan juga udah mahal, terus upah pekerja juga udah mahal, terus pupuk juga mahal, apalagi pupuk yang urea segala macam itu ya. Saya nggak ngomong pupuk kandang karena pupuk kandang tempat saya banyak memang, tapi ya gitu, pupuk kandang itu ngangkutinnya juga pasti kan pakai tenaga manusia, ngangkutnya ke sawah segala macam. Jadi saya pribadi cenderung lebih memakai pakan kering sebagai solusi atas masalah yang ada di lingkungan saya gitu. Karena di tempat saya itu orang itu nanam jagung itu 3 bulan sekali, ya paling lama 4 bulan sekali. 4 bulan sekali itu orang pasti nanam jagung, dan itu tebon banyak banget tempat saya. 4 bulan sekali pasti ada tebon, dan mau milih yang pinggir jalan raya mau yang agak ke dalam itu ada. Dan tebon itu tempat saya dibuang-buangin teman-teman, bahkan kadang itu udah dibabat sama orang yang udah dikumpulin. Jadi kita tuh datang tinggal ngumpulin, tinggal nali, masukin pickup, bawa pulang. Mau pakai motor mau pakai pickup nggak masalah. Itu kenapa saya milih pakai pakan kering, karena tempat saya menurut saya paling cocok pakai pakan kering. Kalau pakai pakan basah saya juga harus bayar biaya orang ngarit, setiap hari, dan orang ngarit itu paling maksimal sehari itu ngarit berapa kali teman-teman, dan itu nggak cukup, dan pasti saya malah kosnya malah berat. Makanya kalau lagi panen tebon, terus ada panen jagung, itu selamper itu saya kumpulin, selampernya banyak, tebonnya banyak. Nanti kalau misalnya lagi musim kangkung, saya beli banyak sekalian. Terus kalau misalnya pas musim kopi, saya beli kulit kopi banyak sekalian. Jadi nanti ketika saya mau bikin fermentasi, saya tinggal bikin, misalnya bikin 2 kintal 3 kintal sekali bikin, nanti buat 4 hari atau buat 5 hari. Jadi kayak gitu teman-teman. Kenapa saya pakai pakan kering? Terus ada yang teman-teman subscriber nggak cocok, ada teman-teman subscriber yang kandang saya nggak cocok mungkin sama dia, itu nggak masalah banget teman-teman, karena setiap daerah, karakteristik daerah tertentu itu akan mempengaruhi sosiologi, jadi akan mempengaruhi kebiasaan dan akan mempengaruhi orang-orangnya dalam mecahin masalahnya. Dan itu saya mecahin masalah saya di lingkungan saya seperti ini. Jadi kalau teman-teman cocok dengan metode yang saya pakai dan daerahnya sama, punya karakteristik sama, teman-teman bisa pakai cara saya. Tapi kalau di daerah teman-teman memang nggak sesuai, nggak sama dengan metode yang saya pakai, ya teman-teman nggak usah maksa gitu. Jadi sesuaikan dengan lingkungan, dengan ketersediaan pakan, dan teman-teman akan menemukan solusinya masing-masing. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Makasih banyak yang udah ngikutin saya dari awal sehingga tahu bagaimana kami mengelola limbah dengan baik. Jadi memanfaatkan limbah supaya pakan ini efisien mungkin. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa ikutin saya di Facebook,
Raja Kaya Farm, IG-nya juga sama, TikToknya sama. Oh ya, jangan lupa ikutin saya di Tokopedia juga teman-teman, dengan nama toko Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya lagi nyari alat-alat kandang, di situ ada, obat-obatan juga di situ ada. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.